Hai teman-teman, kali ini ada film baru yang cukup lucu dan seru, mengisahkan beberapa orang yang tidak saling mengenal harus berkumpul dalam satu rumah berhantu. Mereka yang sudah masuk ke dalam rumah itu tidak akan bisa lolos. Rumah peninggalan William Gracie yang juga menjadi sarang ratusan para arwah yang terperangkap akibat perbuatan seseorang. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita tonton sama-sama alur film ini. Teman-teman jangan lupa subscribe, like dan share ya, terima kasih. Selamat datang di New Orleans, tempat paling paranormal, di mana tempat pemakaman berakhir dengan perayaan. Tempat kematian bukannya akhir, melainkan awal yang baru. Kesedihan bisa menjadi pintu menuju kegembiraan, jika bersedia melaluinya. Di sebuah bar orang-orang berkumpul untuk merayakan pergantian tahun. Ben bertemu dengan seorang wanita bernama Alisa, Ben yang berprofesi sebagai astrofisikawan, yang membuat optik agar bisa memfoto sesuatu yang tak terlihat, sedangkan Alisa seorang pemandu tur hantu. Scene berpindah saat Ben yang sedang minum-minum didatangi pelayan mengatakan kalau kartunya ditolak, lalu Ben memberikan uang tunai. Pelayan itu juga mengatakan bahwa di depan sedang ditunggu beberapa orang yang mengikuti tur hantu menunggu Ben. Setelah bertemu, Ben mengajaknya keliling kota. Beberapa orang meminta untuk ke beberapa lokasi untuk melihat hantu, tapi ditolak oleh Ben karena dia sendiri tak percaya hantu. Dia sudah pernah ke semua rumah berhantu tapi tak menemukan apa-apa. Gabby dan anaknya Travis sampai di sebuah mansion tua. Mereka akan menempati mansion itu tapi Travis sepertinya tidak suka dengan rumah barunya karena terlihat angker. Pintu tiba-tiba terbuka membuatnya terkejut. Saat memasuki rumah tersebut dengan ketakutan, ibunya menyuruh Travis memilih kamarnya sendiri. Saat memasuki sebuah kamar yang terlihat angker bahkan lampu pun tak menyala, Travis melihat sebuah lukisan wanita langsung menutupinya dengan kain putih, lalu merapikan ranjangnya, tapi dia mendengar suara wanita tertawa dan berkata selamat datang. Travis langsung kabur, dan memberitahukan ibunya kalau rumah ini berhantu. Ibunya mencoba menenangkan anaknya. Mungkin rumah ini akan lebih baik jika ada cahaya matahari. Aku akan menyalakan lilin aroma vanila agar mengubah suasana. Tapi saat berbicara dengan putranya, berdiri di belakang Travis sebuah prajurit zirah dan ibunya langsung mengajak Travis kabur. Patung itu pun mengejar mereka. Gabby dan Travis pun keluar dari mansion itu. Muncul sosok yang mengatakan kalau kau akan kembali. Scene berpindah ke adegan Ben yang sedang menikmati tidurnya. Ketika mendengar suara ketukan, Ben tanpa sadar mengatakan biar dia yang buka kepada Alisa yang sebenarnya istrinya sudah meninggal. Lalu Ben keluar dan melihat tamunya sudah masuk ke rumahnya tanpa izin. Lalu Pastor Ken menawarkan kepada Ben sebuah pekerjaan. Karena Ben menciptakan sebuah kamera yang bisa menangkap foto hantu, Ben menolaknya dan menyuruh Pastor Ken pergi. Ken mengatakan kalau ada seorang wanita meminta bantuannya karena di rumahnya ada hantu. Dia meminta aku melakukan eksorsis, tapi kurasa kita butuh ahli paranormal. Ben mengatakan kalau dia hanya pemandu wisata dan tak percaya ada hantu. Tapi saat Ken mengatakan kalau akan dibayar $2.000, Ben langsung menyetujuinya dan meminta alamatnya. Lalu Ben menyiapkan kameranya, dan melihat fotonya bersama Alisa. Itu mengingatkan momen bersamanya saat menunjukkan rakitan kamera barunya. Lalu Ben menuju ke rumah itu. Ben bertemu dengan Gabby dan meminta maaf karena terlambat datang. Saat akan melangkah masuk ke dalam, Gabby menahannya dan memperingatkan sebelum masuk dengan agak bingung berkata-kata meminta Ben kembali saja walau dia membutuhkan bantuannya. Ben mengatakan tidak takut hantu, jadi tidak apa-apa, dia siap mengambil resiko dan mengenai masalah uang. Lalu Gabby memberikan uangnya dan jika kau sudah melangkah masuk tidak akan bisa kembali, ucapnya. Lalu Ben masuk dan Gabby menceritakan tentang rumah ini. Banyak teori tentang rumah ini sambil mengenalkan putranya. Sekarang ini mereka tidur di ruang tengah dan cuma daerah sini yang aman. Gabby seorang dokter di New York dan ibunya berasal dari sini, jadi mereka kembali dan memulai awal yang baru. Kami berencana membuka penginapan dan menemukan tempat ini di Zillow. Lalu semuanya menjadi buruk.
Pastor Ken mengatakan kalau kau memiliki lensa kamera khusus untuk menangkap foto hantu. Saat Ben akan mengambil foto, Gabby melarang menggunakan kilat, mereka tak suka. Gabby membawanya ke ruang makan, tiba-tiba patung Zira sudah di belakang mereka. Ben terkejut dan Travis yang ketakutan langsung memeluk ibunya. Ben yang mengira mereka sedang mempermainkannya, lalu mendekati prajurit Zira dan memeriksanya. Mereka meminta jangan sentuh prajurit itu dan menyuruhnya mengambil foto. Ben berpura-pura mengambil foto, Gabby mengajaknya ke tempat lain untuk mengambil foto. Saat berada di lorong antara dua lukisan koboi memegang pistol, Gabby terkadang merasa nyeri di pinggangnya, lalu Gabby mencoba melompat di antara lorong tersebut. Travis yang akan melompat seperti ketakutan, ibunya meminta untuk tunggu di bawah jika tak berani, tapi Travis tetap mencoba walau akhirnya dia kembali karena takut. Ben yang melihatnya hanya tertawa dan dia hanya melangkah seperti biasa. Saat berjalan dia melihat sebuah lukisan seorang kapten. Akhirnya Ben mengatakan kalau di rumah ini tak ada hantu, dan mengatakan kalau rumah ini memang besar, kadang bunyi derit di malam hari dan angin dingin, itu bisa terjadi karena kekuatan sugesti. Setelah itu Ben pamit pergi. Di rumahnya, Ben sedang menghangatkan pizza, muncul beberapa tetes air di lantai. Waktu dia menonton TV, channelnya berganti sendiri beberapa kali membuatnya terkejut, lalu dia mengambil kamera dan memfotonya. Tiba-tiba Ben terjatuh karena cahaya kamera. Ben kemudian melihat hasil fotonya, dia terkejut. Malamnya di atas ranjang ada tetesan air mengenai wajahnya, lalu terdengar suara ketukan. Saat membukanya seperti berada di tengah lautan dan ombaknya menghempasnya ke ranjang dan sebuah tongkat hampir mengenainya. Ben merasa diikuti hantu kemanapun. Saat kembali ke rumah dia melihat genangan air di pintunya. Waktu membuka pintu, seperti ada ombak yang menerjangnya sampai ke tengah jalan dan hampir tertabrak mobil. Lalu dia kembali ke mansion dan mengatakan kepada Gabby ada yang mengikutinya pulang. Gabby mengatakan hal sama begitu sampai di rumah ini setelah mereka kabur melihat hantu. Kau pikir kami mau tinggal di rumah berhantu? Kami bahkan kabur keluar kota sampai berpindah hotel dan terornya semakin parah. Mereka memaksa kami kembali sama sepertimu. Ben memarahinya dan seharusnya memberitahukan masalah ini, tapi Gabby sebelumnya sudah memperingatkan. Travis memberikan selimut kepada Ben. Gabby mengatakan kalau harus melakukan apapun untuk melindungi anaknya, tapi kau lebih butuh ahli eksorsi daripada aku, ucap Ben. Gabby sudah mencoba dan hal yang sama terjadi padanya, lalu Ken keluar menyapa Ben. Ben melihat Ken langsung memarahinya, tapi Ken membela diri dan Ben juga dibayar. Ken mengatakan kalau Ben seorang ahli dan bertanya kameranya berfungsi atau tidak. Lalu Ben menunjukkan sebuah foto seperti pelaut yang berada di lukisan. Ken memiliki ide untuk memfoto semua hantu yang ada di sini dan cari informasinya agar pertarungan seimbang. Ben yang bingung kenapa ingin melawan hantu, seharusnya mencari jalan keluar agar tak terjebak di sini. Hantu ini terus ingin kita kembali, pasti ada suatu alasan. Saat sudah tengah malam, mereka bergegas ke tempat tidurnya dan memberitahu Ben ruangan ini akan aman dan jangan kemana-mana. Ben akan mencari tahu alasannya kenapa mereka mau kita di sini, tapi Travis mencoba melarangnya, tidak boleh pergi setelah tengah malam, tapi Ben tetap pergi. Saat berada di lorong, Ben seperti melihat lilin melayang. Ben kembali berjalan melewati lorong dan sebuah lukisan bergerak dan tiba-tiba Ben mendengar sesuatu. Dia mencoba mengambil foto dan melihat cahaya seorang pria lalu dia berlari sambil mengambil foto berkali-kali sampai dia menabrak sebuah cermin. Travis bertanya apakah baik-baik saja. Kita butuh bantuan tambahan, ucap Ben. Keesokan harinya, mereka akan menyelidiki apa yang terjadi dengan rumah ini, karena itu kita akan menemui seorang profesor di Tulane bernama Bruce. Ben akan memotret semua hantu di sini untuk memastikan apa yang kita hadapi. Kita juga membutuhkan seorang paranormal yang bisa bicara dengan hantu. Ben dan Ken menemui profesor menanyakan rumah itu dan Bruce menceritakan sejarah di rumah itu. Setelah 1788, rumah itu ditemukan sudah dibangun. Informasi yang didapat kalau akta ini milik William Gracie, dia membeli dari pemilik sebelumnya yang dirahasiakan. Sedangkan istrinya Eleanor meninggal karena demam kuning, semenjak itu rumah ini menjadi aneh. Sudah 60 tahun Bruce ingin ke rumah itu, aku harus datang tapi minggu depan dia harus operasi jantung, tapi Ben melarangnya datang. Bruce tetap ingin datang dan melihatnya, jika kalian melarang, denahnya tak kuberikan. Ben langsung menarik denah milik Bruce dan pergi. Sedangkan Harriet sudah sampai ke rumah itu dan melihat-lihat, dia mengatakan jika ada roh jahat di sini, harus ada ritual pengusiran dan hantu pasti akan melawan,
Tenang, aku ini profesional dan bonafit, di sini aku merasakan duka di rumah ini yang membuat arwah terjebak. Harriet membutuhkan waktu sepekan untuk menyelesaikan masalah ini, aku butuh mengisi ulang kristalnya dan memulai riset, lalu kita bisa mulai, nanti tagihannya akan kukirim lewat PayPal, lalu dia pergi. Harriet kembali dan marah-marah karena tidak memberitahunya kalau hantu itu mengikuti orang. Harusnya dia curiga karena orang aneh dan berbeda tinggal di tempat yang sama, perbuatan kalian tidak dapat dimaafkan. Hantu yang mengikutinya pulang menunggangi kuda, kau tahu rasanya seperti apa ada hantu kuda yang masuk ke kamarmu. Harriet memutuskan akan bersikap dewasa dan menolong mereka, karena kalian tak memberikanku pilihan. Lalu mereka melihat denah rumah ini yang didapat setelah Ben menyerang seorang guru tua. Surat kabar ini menceritakan peristiwa rumah ini. Janda Gracie jadi gila dan bunuh diri. Dia menghabiskan uangnya untuk cenayang, setelah itu 66 orang pindah ke rumah ini dan semuanya mati mengerikan dan secara aneh. Tragedi paroki Orleans, saudara mati dalam duel. Constance Hathaway ditemukan mati, dia mencincang 5 suaminya. Gracie pasti kunci untuk menghentikan semua ini, lalu cenayang bernama Madame Leota adalah cenayang terbaik sepanjang masa, dia dicari keluarga kerajaan dan orang-orang kaya. Ben menemukan surat dari William Gracie untuk Madame Leota untuk datang ke ruang pemanggilan arwah, sedangkan di denah tak ada ruangan itu, tidak ada kamar di ujung lorong. Saat mereka berada di ujung lorong, Ken mencoba menarik tuas lampu seperti di film-film dan ternyata. Lalu Ben mencoba mendekati dan menarik lewat lubang mata lukisan dan terbuka sebuah ruangan. Mereka semua masuk dan terdapat sebuah ruangan besar, sesaat mereka menyalakan penerangan dari minyak yang keluar seperti kran air. Harriet akan mendoakan tempat ini agar berjalan dengan baik, lalu mencoba berkomunikasi dengan William Gracie. Semoga dia punya jawaban yang kita butuhkan, kemudian semua berpegangan tangan. Harriet akan menenangkan pikirannya agar bisa berkomunikasi dengan dunia lain dan jangan sampai mengganggunya atau dia harus mulai dari awal lagi. Saat mulai semua seperti mendengar dengkuran, Ben yang melihat mengatakan kalau dia tertidur. Lalu Harriet mulai memanggil arwah William Gracie dan berikan tanda jika berada di sini, lalu lilin semua menyala. Harriet kembali bertanya kenapa bergentayangan dan jika ingin menyampaikan pesan kepada kami, ini ada pena dan kertas. Tiba-tiba penanya bergerak sendiri, lalu Ben dengan sigap langsung mengambil kameranya dan memotretnya, dan hasilnya itu Gracie. Ben yang akhirnya percaya kalau Harriet bisa bicara dengan orang mati, dia ingin meminta tolong agar bisa bertemu dengan istrinya yang sudah meninggal. Harriet mengatakan kalau Ben adalah roh yang berduka, tapi Harriet tak bisa membantu karena roh Alisa tak di sini. Tulisan yang ditulis Gracie adalah Leota dan pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Dari monitor CCTV terlihat kalau datang arwah lain yang berbeda seperti kegilaan. Ben yang mencoba memotret langsung dihancurkan kameranya dan Harriet mencoba memanggil Madame Leota, tapi kursinya diseret keluar dari mansion dan dilempar ke genangan lumpur. Kita telah membuatnya marah. Lalu Bruce tiba-tiba datang dan masuk ke rumah itu, kursi datang dan menerjang Bruce keluar juga. Akhirnya Bruce dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa jantungnya. Ben melihat kalau pasien di sebelahnya mulai diganggu oleh hantu, lalu mereka semua pergi. Arwah ini bukan Gracie, ini roh jahat yang tak mau kita bicara dengan Leota. Dia melihat kita sebagai ancaman, jadi kita harus cari Leota dan dengarkan jawabannya. Harriet turut berduka atas kepergian istri Ben, tapi bagus dia tak di sini. Tempat orang hidup dan mati berbeda, dia telah beristirahat dengan damai dan dia juga pasti ingin Ben merasa damai. Malamnya Ben terbangun dan melihat seseorang yang mengajaknya bicara lalu melihat Alisa berjalan keluar. Alyssa? Ternyata itu hanya mimpi. Travis membangunkan Ben dan mengatakan kalau Bruce menghilang dan terjadi sesuatu. Semua benda melayang, lalu Ben pergi memeriksa ditemani Harriet. Harriet merasa ada sesuatu tiba-tiba di belakang mereka ada Bruce. Mereka terkejut dan bertanya sedang apa di sini. Bruce mengatakan kita harus cari Leota.
apa sudah periksa di loteng, lalu mereka menuju loteng yang terkenal sangat menyeramkan. Saat loteng diturunkan, tanpa basa-basi Bruce langsung naik tapi ditahan oleh Ben. Akhirnya Ben yang menaiki loteng dan memeriksa. Hello? Madam Leota? Tiba-tiba tangganya tertutup sendiri, sedangkan Ben berusaha mencari Leota. Sebuah peti bergerak. Saat Ben berusaha mengeluarkan peti dari cermin, muncul hantu wanita yang mengejar Ben. Kemudian mereka membuka peti yang ditemukan, di dalamnya berisi sebuah buku dan bola kristal. "Jangan membuka jika bukan milikmu," tulis buku itu. Harriet yang melihat buku itu langsung mengambilnya. Harriet begitu semangat karena ini buku mantra pribadi Madame Leota. Sedangkan waktu bola kristal diangkat, muncul Madame Leota dari dalam kristal. Harriet bertanya kenapa Leota bisa di dalam kristal. Leota akan memperlihatkan kejadiannya tapi ada harga yang harus dibayar, cukup bayar $3. Lalu Leota memperlihatkan seluruh kejadian yang terjadi, di mana saat itu William Gracie yang sedang berduka memintaku untuk menghubungi mendiang istrinya. Saat melakukan pemanggilan arwah istrinya setiap tengah malam selama setahun, kami memanggil berulang kali. Pemanggilan arwah membuka gerbang alam roh sehingga ratusan arwah datang dengan bebas, tapi tidak dengan Eleanor tercintanya. Ku minta dia untuk berhenti, namun dia tetap bersikeras untuk melanjutkan. Tak lama kemudian, Gracie menerima pesan dari Eleanor, memohon agar dia menyusulnya ke alam roh, tapi aku tahu itu bukan Eleanor. Kami telah memanggil iblis jahat yang memakan duka Gracie. Dia bukan hantu biasa, dia punya kekuatan untuk menjebak jiwa-jiwa di rumah ini. Aku belum sempat melihatnya, dia sudah menjebakku di dalam bola kristalku sendiri. Dia sudah menjebak 933 arwah, dan dia butuh 1000 arwah untuk menyelesaikan ritualnya. Pada saat bulan purnama, dia akan menjadi kuat. Leota melihat Ben dan mengatakan kalau Ben sangat rentan untuk manipulasinya karena begitu besar duka dalam dirimu. Jika melakukan pengusiran, membutuhkan sebuah benda yang pernah dimiliki arwah tersebut. Tiba-tiba terdengar suara arwah itu, membuat Leota bersembunyi. Bruce mengatakan kabar buruk kalau ada 66 kematian di rumah ini semenjak Leota terjebak di kristal, jadi dia bukan punya 933 tapi 999 yang menjadi korban. Keesokan harinya mereka sedang membahas nasib mereka. Setiap kematian di rumah ini terjadi pada bulan purnama. Kita punya waktu kurang dari 4 hari. Kita harus mendapatkan benda yang dimiliki arwah tersebut, tapi mereka tidak tahu siapa arwah tersebut. Harriet akan melakukan astral projection dan pergi ke alam roh, supaya bisa melihat siapa dia sebenarnya. Kita akan temukan roh jahatnya malam ini. Sedangkan Gabby yang sedang membuat makanan selalu diganggu oleh para hantu. Malam pun tiba, mereka akan bersiap melakukan astral projection. Harriet mengatakan saat dia meninggalkan tubuhnya dan mencari roh gelap, jangan ada yang menolongnya, aku sudah sering melakukannya, bahkan sudah 10.000 kali, ucapnya dengan bangga, tapi Bruce malah semakin tak percaya. Jika dia sudah pergi lebih dari 10 menit, bunyikan bel ini, lalu mulailah ritualnya dengan doa dan harus memikirkan hal-hal yang menyedihkan. Bukan Harriet yang meninggalkan tubuhnya, tetapi malah Ben. Tiba-tiba di depannya ada roh yang menatapnya, membuat Ben terjatuh. Sesaat Ben melihat Gracie lalu mengejarnya. Ben yang mengejar Gracie melihat banyak sekali arwah yang berkeliaran, sampai tiba Gracie melewati cermin. Ben berhenti dan di belakangnya sudah ada 2 bersaudara yang akan baku tembak, lalu kedua arwah itu menembaki Ben. Ben kembali mencari Gracie, saat beberapa arwah melihat Ben, langsung dengan cepat Ben pergi dari tempat itu. Saat Ben melihat Gracie muncul di lukisan, langsung meminta pertolongan dengan menanyakan siapa roh kegelapan. Gracie mengatakan tidak ada yang tahu nama manusianya, dan ini semua salahku, dia sangat kuat di alam ini, jangan sampai dia mendapatkan roh terakhir, atau kami semua akan terjebak di sini selamanya. Gracie menyuruh Ben pergi, dia sudah datang, dan semua para arwah kabur. Lalu dari ujung lorong muncul sesosok dengan menggunakan jubah dan lampu kotak. Ben kabur dan bersembunyi. Roh gelap mengatakan kalau semua arwah bersedih di sini mencari apa yang hilang dalam hidup mereka. Kita semua akan berakhir menjadi tanah, jika kau bersedia membantuku, aku akan memenuhi keinginanmu. Ben langsung kabur, dan roh itu mengejarnya. Sedangkan tubuh Ben dirasuki roh lain,
Harriet mengatakan alam roh tidak menyambutnya malam ini. Tiba-tiba Ben mengatakan kalau teror sebenarnya akan dimulai nanti. Mereka langsung membunyikan bel, itu membuat roh Ben langsung tertarik ke tubuhnya dan roh yang berada di dalam tubuh Ben pergi. Setelah sadar, Ben mengatakan kalau dia sudah melihatnya, Gracie dan semua awak ketakutan melihatnya. Dia memakai tongkat dan pincang, serta membawa kepalanya di dalam kotak topi. Mereka semua meminta Ben untuk mengingat lebih jelas lagi. Ben sangat ingat, wajahnya menyeringai yang tak bisa dia lupakan. Hantu itu menginginkanku, dia ingin aku menjadi roh terakhirnya. Lalu dia menceritakan, kalau istrinya tewas dalam kecelakaan mobil, dia yang terbaik, selalu tampil apa adanya, dia suka menari walau tak bisa menari, tapi dia menyukainya. Dia tipe orang yang mudah bergaul dengan siapa saja, sedangkan aku kebalikannya. Suatu hari dia mengajakku untuk membeli tater tot, aku tak mau karena frustasi. Banyak pekerjaan, maka aku membentaknya. Kemudian dia pergi sendiri membeli es krim lalu mengalami kecelakaan dan meninggal. Itu kenapa aku menghabiskan waktu dan tenagaku untuk menyelesaikan kameranya, supaya aku bisa melihatnya sekali lagi. Aku hanya merasa kalau dia tak tahu kalau aku mencintainya, lalu tiba-tiba Bruce mengatakan berapa kolesterol istrinya, stik keju dan tater tot, bahkan es krim, semua tertawa atas hiburan Bruce. Ben yang ingat wajah arwah itu diajak Bruce ke kantor polisi untuk mensketsa wajahnya, dengan alasan bahwa Ben habis dirampok dan masih ingat wajah perampoknya. Ben menjelaskan detailnya kepada orang yang menggambarnya, dan hasilnya mirip dengan yang Ben lihat tapi Bruce memintanya menambahkan kulit. Sekarang mereka sudah tahu, arwah itu adalah Alistair Crumb, orang yang sangat jahat, anak dari pengusaha properti paling kejam Edison Crumb. Setelah kematian ayahnya yang secara misterius, Alistair kembali menjadi pengusaha kaya yang terkenal karena mengadakan pesta mewah bersama orang-orang yang mengkhianatinya. Hanya saja banyak tamu yang tidak pulang dari pesta tersebut. Kabarnya Alistair mendalami sihir gelap yang membutuhkan korban darah agar tetap kaya dan berkuasa. Tidak ada yang dapat menemukan jasad korbannya. Setelah bertahun-tahun dianiaya, akhirnya para staf melawan dan memenggal Crumb. Sebelum dibunuh, Alistair bersumpah akan balas dendam dari kuburnya. Crumb pembunuh saat masih hidup dan kini pembunuh dalam kematian. Sekarang rumah tuanya dianggap bersejarah dan dijadikan penginapan. Kita bisa ke sana ambil barang milik Crumb dan kita tak perlu mati. Saat Ben bersiap-siap menuju ke sana, Bruce berhasil memberikan alamatnya sebelum semua pintu tertutup. Ruang tengah tiba-tiba menjadi lumpur, Ben dan Travis terjebak, mereka memegang patung gargoyle, dan patung itu naik ke atas. Sedangkan buaya besar mengejar mereka dan siap menerkam. Saat sampai berada di atas mereka langsung naik dan terbebas dari jebakan, lalu mereka bergegas menuju ke rumah tua Alistair. Sedangkan Bruce mengalami serangan jantung yang membuat Harriet dan Gabby panik. Setelah mereka sampai di Mansion Crumb, mereka mengikuti tur yang sedang diadakan sekalian bertanya benda peninggalan Alistair Crumb yang asli, sedangkan hantu yang mengikuti mereka ikut masuk juga. Setelah mengikuti tur, mereka tidak menemukan benda milik Crumb. Lalu saat pemandu lain bernama Vic mengajak ke ruang tamu untuk menceritakan kisah Crumb, beberapa peserta mengatakan kalau saat menemukan tubuh Crumb, kepalanya tidak ada. Orang-orang mengira kalau kepalanya masih berada di sini. Setelah mendengar ceritanya Ben dan Ken akan mencari kepala Crumb yang belum ditemukan selama 150 tahun. Travis mengatakan ada cara lain, karena hantu kapten mengikuti kita. Ben berusaha mengajak komunikasi dengan hantu kapten, tolong kami dan kami akan menolongmu. Lalu Ben menuju wastafel untuk membuat embun di kaca sehingga bisa berkomunikasi. Hantu itu meminta agar membawanya ke laut, langsung disetujui oleh mereka. Sekarang mereka minta kepada hantu kapten untuk menceritakan tentang Crumb, lalu hantu itu meminta mengikutinya sampai di sebuah ruangan. Mereka membuka sebuah penutup lantai dan terdapat sebuah ruangan kecil dan hanya Travis yang bisa masuk. Travis sempat menolak tapi dipaksa untuk turun dan saat sampai di bawah Travis melihat banyak nisan, ternyata Crumb menyembunyikan semua jasad di sini. Travis menemukan sebuah topi, saat mengambilnya dia terkejut karena ada tengkorak, setelah membawa topinya mereka kembali ke mansion. Setelah sampai, bulan purnama sudah muncul, Ben meminta Travis tunggu di mobil, jika dalam 2 jam kita tak kembali segera telepon polisi. Ken ragu untuk masuk karena sebenarnya dia bukan seorang pastor. Dia hanya penjual produk Halloween untuk uang tambahan. Semua orang mengira aku adalah pastor, jadi ku percikan air suci dan dibayar. Aku seorang penipu. Ben mengatakan kalau Ken sudah menolongnya untuk melihat dirinya dan punya sesuatu yang berguna.
dan apapun yang ada di rumah itu harus kita hadapi, kita tak bisa menghadapinya tanpamu. Lalu mereka berdua masuk dan mencari yang lain tapi tidak menemukannya. Tiba-tiba Bruce muncul dan mengatakan untuk berhenti karena rumah ini sudah aman. Harriet telah menemukan suatu mantra di buku itu, lalu Bruce memberikan minuman kepada mereka tapi Ben tidak meminumnya dan bertanya kemana Harriet dan Gabby. Bruce beralasan sedang keluar sebentar, lalu Ben mencari mereka karena curiga, dan ternyata benar mereka diikat, sedangkan Bruce yang sudah kerasukan, suaranya berubah dan meminta topinya dengan tawaran kalau Ken akan keluar dari rumah ini dan tak akan kembali, lalu Bruce mencoba merebut topi itu. Ken berusaha melawan tapi Bruce berhasil mengambil topi itu dan melemparnya ke perapian. Saat Ken berusaha menyelamatkan topi itu, Bruce ingin memukulnya dengan pajangan lilin tapi didorong oleh Gabby dan lonceng berbunyi menandakan sudah jam 12 malam, bulan purnama dan Kram punya kekuatan penuh. Harriet mulai lakukan pengusiran. Saat membaca mantra, bukunya dilempar ke perapian, lalu Kram keluar dari tubuh Bruce. Sudah saatnya aku pergi, di sini ada 999 roh, namun selalu ada tempat untuk satu lagi, dan kau orangnya Ben. Gabby mencari Travis, tapi Ben mengatakan kalau Travis sedang bicara dengan ayahnya, ternyata ayah Travis sudah meninggal setahun lalu. Ternyata ada arwah yang mengaku ayahnya sedang menghasut Travis dengan mengatakan ingin melihatnya. Semua arwah mulai muncul, Ben dan Gabby akan mencari Travis, sedangkan Ken akan mengalihkan semua arwah, tugas Bruce mengambil topinya. Lalu Ken kabur tapi dikejar para roh, sedangkan Ben dan Gabby terpisah karena ulah Kram. Harriet mencari Madame Leota dan meminta bantuannya. Leota meminta Harriet membebaskannya dan akan membantu mengusirnya. Sedangkan Travis mencari sumber suara ayahnya di bawah tanah. Ben meminta bantuan kepada Gracie agar bisa menemukan Travis, kemudian Gracie membantu Ben. Saat melihatnya, Ben menyuruh Travis naik, itu bukan ayahmu, tapi Travis bisa mendengar suara ayahnya dan ingin ikut dengannya. Ben berusaha keras membujuk Travis sampai akhirnya Travis ikut dengan Ben lalu mereka kabur dan bertemu dengan ibunya. Sedangkan Bruce masih berusaha menyelamatkan sisa topi Kram yang terbakar. Tiba-tiba mereka berada seperti di alam roh, banyak arwah pada berkumpul. Kram mengatakan akan menghantui anak ini dan ibunya untuk selama-lamanya atau kau dan aku buat kesepakatan, kau hanya perlu mengatakan bersedia. Gabby melarang Ben dan jangan dengarkan dia, tapi Ben mendekati Kram. Sedangkan Ken berusaha berbicara kepada para roh karena capek terus berlari, dia meminta kepada mereka untuk melawan Kram karena kalian sudah dimanfaatkan agar terperangkap di rumah ini selamanya, sudah saatnya kalian ambil resiko dan bergabung dengan kami dan bersatu. Ben adalah roh terakhir, dan hanya Ben yang bisa menyelamatkan mereka semua. Pegang tanganku dan kau akan bersama Alisa tercinta. Saat Ben akan memegang tangan Kram, Harriet datang bersama Leota. Kini Leota akan bersiap untuk mengusir Kram dengan semua para arwah yang menjadi korban. Saat Bruce datang membawa sisa topi yang terbakar, roh lain menyerang Bruce dan Travis langsung membantu mengambil sisa topi itu dan memberikan kepada Harriet. You'll need a piece of the item. Ben mengatakan memang mereka tidak bisa menyelamatkanku dari dukaku, tapi mereka bisa menyelamatkanku darimu. Travis berhasil mendapatkan sisa topi itu dan langsung memberikan kepada Harriet. Harriet langsung membacakan mantra untuk membasmi roh gelap dan Kram pun tertarik ke dalam kubur. Kram yang marah bersumpah akan menyiksa semua teman-temannya untuk selama-lamanya. Kram mencoba merayu Ben kembali untuk ikut dengannya bertemu dengan istrinya. Ini kesempatan terakhirmu untuk mengatakan kepada Alisa kalau kau mencintainya, tapi Ben berkata kalau Alisa sudah tahu aku mencintainya lalu menendangnya, dan mereka berhasil melenyapkannya. Mereka semua berpelukan dan kini para roh bisa bebas tapi beberapa ingin tetap tinggal di rumah itu, sedangkan Leota akan kembali ke dalam bola kristalnya, di dalam rumah para hantu merayakan kebebasannya. Sesuai janji, Ben dan Travis mengantarkan hantu kapten ke laut. Kemudian mereka semua berkumpul di mansion merayakan Halloween bersama-sama dan film pun berakhir.